Informasi lainnya pemirsa, perundingan damai Amerika Serikat dan Iran di Bergenstock, Swiss terancam gagal. Kebuntuan perundingan diduga akibat serangkaian ancaman yang terus dilontarkan Presiden Donald Trump. Delegasi Iran dikabarkan meninggalkan meja perundingan sebagai bentuk protes terhadap serangkaian ancaman yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penghentian sementara pembicaraan damai memunculkan ketidakpastian masa depan proses diplomasi yang saat ini sedang berjalan. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah mencapai rancangan kesepakatan mengenai beberapa mekanisme perdamaian. Bersama Senat Arman dan Priska Papilaya. Pemirsa, 2 korban tewas dan 2 terluka saat 2 mobil terlibat tabrakan di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara itu sejumlah orang terluka usai 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Jakarta Cikampek. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 kendaraan roda 4 terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. 2 korban di dalam mobil pickup menderita luka-luka berhasil diselamatkan. Sementara 2 orang lainnya di dalam mobil sedan yang terjepit meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian berawal saat mobil sedan melaju dengan kecepatan tinggi dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Naas, di saat bersamaan sebuah pickup juga melaju kencang dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Usai kejadian, 2 korban tewas dan korban luka dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan juga dievakuasi petugas dari TKP. 2 mobil roda 4 nabrak tiang sama pohon. Mobil itu ada 2 mobil itu dari arah timur, kayaknya nggak tahu menuju kemana. Orangnya terjepit di dalam, kayaknya 2 orang yang meninggal. Insiden laka lantas ini pun masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan antara bus akap dengan bus Transjakarta dan 2 kendaraan lainnya di ruas tol Jakarta Cikampek, Makassar, Jakarta Timur. Terlihat bus akap mengalami ringsek parah pada bagian depan usai menabrak beton pembatas jalan tol. Sementara bus Transjakarta rusak pada bagian belakang termasuk 2 kendaraan pribadi lainnya. Penumpang bus akap dan bus Transjakarta berhasil dievakuasi dari dalam bus. Beberapa penumpang menderita luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan beruntun 4 kendaraan diduga terjadi karena bus akap yang gagal menyalip hingga menabrak bus Transjakarta yang berada di depannya. Bus kemudian menabrak 2 kendaraan pribadi hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi petugas, sementara akibat kejadian ini, kemacetan panjang beberapa kilometer sempat terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, benar-benar hati kalau misalnya ingin melakukan perjalanan, terutama nih saat ini udah mulai memasuki libur panjang anak-anak sekolah yang lagi kenaikan sekolah ya. Iya, kelas banyak gitu. Perjalanan dilakukan oleh keluarga-keluarga yang memanfaatkan libur sekolah ini. Betul. Nah, selain itu juga kalau kita biasanya melihat memantau kendaraan-kendaraan lalu lintas yang menuju ke arah Bandung misalnya, ini sering banget terjadi kecelakaan. Karena apa? Pertama, mungkin kendaraannya itu tidak dalam kondisi yang fit. Ya. Terus kedua, tol Cipularang itu identik dengan jalannya ya naik turun dan anginnya kencang. Betul. Jadi mobil suka nggak stabil gitu. Ditambah lagi kalau misalnya lagi turunan yang panjang, kalau misalnya memang remnya itu maksudnya kurang baik, itu bisa berpotensi terjadi remblong. Betul. Kalau udah remblong itu udah bahaya banget. Itu ancamannya nyawa, pemirsa. Iya, apalagi kalau mobilnya muatannya berlebih gitu. Itu juga harus diperhatikan. Jangan karena pengen hemat terus satu keluarga masuk semua di dalam satu mobil, tuh sering tuh kejadian kayak gitu ya. Nah, selain itu juga yang harus garis bawahi juga, terutama kendaraan-kendaraan truk atau bis ini yang benar-benar sering banget ugal-ugalan kayak gitu ya. Dan kita akan membahasnya dalam kita akan memantau secara langsung terkait dengan lalu lintas pada hari ini, dan kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang kini sedang berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Brigadir Sarah, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi hari ini? Silakan.
Baik, terima kasih Priska dan juga Nata, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas dari Simpang Ragunan pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, baik untuk kendaraan dari arah Pondok Indah ataupun juga Cilandak yang akan mengarah ke Pasar Rebo ataupun yang akan berbelok menuju ke arah Ragunan, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada dengan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dapat kami informasikan juga dalam rangka HUT Kota Jakarta ke-499 hari ini diberlakukan tiket masuk gratis ke tempat wisata seperti Ragunan, Ancol, dan juga tempat-tempat museum yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta juga terdapat tiket gratis yang untuk memasuki moda transportasi umum yang dapat Anda manfaatkan. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Ragunan yang akan mengarah ke Mampang ataupun juga Pasar Rebo pada pagi hari ini juga dalam keadaan kondusif, ramai. Kembali antrian kendaraan ini terjadi sepanjang 100 meter di belakang garis stop, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal kembali. Kami menghimbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan dan tetap pada jalur lalu lintas yang benar, tidak melawan arus, dikarenakan berbahaya bagi keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas dari TB Simatupang yang akan menuju ke Ragunan juga dalam keadaan ramai. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Dan arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Fatmawati ataupun dari arah Mampang yang akan menuju ke Pasar Rebo, arus lalu lintasnya juga masih dalam keadaan kondusif ramai. Para pengendara ini dapat memacu kendaraan berkisar dengan kecepatan 40 km per jam dan juga harap berhati-hati saat melintasi kawasan ini dikarenakan banyaknya area perkantoran, antisipasi terhadap kendaraan yang keluar masuk area perkantoran tersebut. Dan dapat kami informasikan pula berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 221 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 156 luka ringan. Penyebabnya adalah dikarenakan para pengendara ini memacu kendaraannya dalam kecepatan yang tinggi. Pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, cek kembali kondisi kendaraan Anda sebelum berkendara seperti rem dan juga ban untuk keamanan selama perjalanan Anda. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari Simpang Ragunan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Sarah. Ini rekannya Brigadir Treslinda yang biasa memberi laporan di Sindo Today ya. Brigadir Sarah atas laporannya, terima kasih dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.